Sama-sama malam ini, waktu masalah datang, tantangan datang, ada baiknya kita mencari Tuhan dengan berdoa. Kita menantikan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Oke, saya masuk hari ini, saya mau kasih sharing saya dengan topik delightful life, hidup yang menyenangkan. Oke, ada satu statement yang sering kita dengar yang namanya tajam keluar tumpul ke dalam. Tajam keluar tumpul ke dalam. Ibarat firman Tuhan mencatat balok di mata sendiri tidak ada, tapi selumbar rambut di mata saudara kita sangat jelas. Tajam keluar tumpul ke dalam. Begitu cepat kita menghakimi. Nah, kita lihat artinya tajam menembus ambisi dan nafsu. Kalau dunia bisnis dikenal dengan 5C. Pernah dengar 5C? Kalau dalam bisnis orang Tionghoa, orang Chinese, banyak orang yang pertama cincai lah. Setelah cincai, cengli lah. Setelah cengli yang penting dapat cuan, ya kan? Nah, kalau tajam keluar, si keempat cia. Cia dulu makan. Tapi cia. Terus terakhir ciao, pergi. Ini namanya tajam keluar, ya kan? Pokoknya diri saya untung. Saya nggak peduli yang lain. Ya, kita rajin di dalam banyak aktivitas kerohanian, tetapi hidup kita kadang nggak berani menghadapi kenyataan hidup, lifestyle, gaya hidup. Itu sebabnya kita mau belajar sama-sama bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan malam ini. Amin. Nah, tumpul ke dalam artinya apa? Susut kebenaran dan kemurnian hati. Satu kali saya diundang satu grup di WhatsApp. Di situ kumpulan teman-teman yang galau, gagal move on, yang kepo. Tiap saya baca grup itu rasanya menyedot energi. Kemudian saya pamit baik-baik daripada membaca hal yang gak membangun, menguras energi. Saya pamit baik-baik. Saya keluar dari grup, saya minta izin. Kalau ada yang gak berkenan, minta maaf lah baik-baik. Terima kasih selama ini persaudaraan yang ada. Dah, saya leave. Ada orang yang gak terima. Ibu-ibu gosip di luar. Rambut saya bisa berdiri. Pernah lihat rambut saya berdiri? Ini penguat signal namanya. Ya pada dia, ini penguat signal gitu ya. Kalau signal lemah, untuk pakai pomade langsung dia penguat signal. Cakap. Penguat signal, sadap. Iya, sambung metal, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Ya kan? Mau marah. Tapi karena hidup dalam kebenaran, artinya saya belajar untuk buah roh, pengendalian diri. Itu sebabnya saya sabar dan tidak membalas, lebih baik diam daripada ikut terpancing. Orang yang hidup dalam kebenaran itu ada buahnya. Ada 3 buah yang orang, termasuk saya, menguji apakah saya hidup dalam kebenaran. 1, buah pertobatan. Yang tadinya pemarah menjadi peramal. Yang tadinya pencuri jadi pemberi. Seperti itu. Oke, kemudian buah pertobatan, kemudian buah roh, satu lagi buah jiwa-jiwa. Oke, puji Tuhan. Kembali lagi adalah ini yang sering terjadi kita alami, tajam keluar, tumpul ke dalam. Susut kebenaran dan kemurnian hati. Tapi malam ini kita mau sama-sama belajar, termasuk diri saya, bagaimana hidup delightful life, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam penyembahan. Itu sebabnya ada lagu yang saat ini lagi dikenal, dikatakan hidupku adalah penyembahan. Ya, kita buka yuk satu ayat. Roma 12 ayat 1. Nah, singkat aja.
Roma 12 ayat 1. Saya mau bacakan teman-teman semua ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau di search kata menyenangkan itu kaitannya dengan penyembahan. Kenapa? Alkitab mencatat di dalam khususnya kitab Perjanjian Lama, bau yang harum menyenangkan Tuhan yaitu penyembahan. Penyembahan bukan lagu yang enak, bukan lagu worship, musik yang enak, tetapi hidup kita adalah penyembahan. Ya. Nah, jadi bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan, yaitu menjadi penyembah. Amin, teman-teman semua. Nah, itu sebabnya ada suatu keluarga yang hidupnya penuh dengan sukacita, kedamaian, seakan kerajaan Tuhan datang dalam keluarga itu karena mereka hidup di dalam penyembahan, sehingga kebenaran, sukacita, damai sejahtera ada pada keluarga itu. Teman-teman semua rindu gak di dalam keluarga kita ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita? Nah, mari kita sama-sama di mesbah keluarga kita menyembah Tuhan, kita menjadi penyembah yang benar. Amin. Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenarannya. Nah, teman-teman pernah ngalami gak ada sekelompok orang penyembahannya lagunya sama, di gereja yang sama, momen yang sama, tapi ada sekelompok orang yang merasakan sentuhan hati Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, tetapi sekelompok orang dilewatin. Yang satu mengalami lawatan Tuhan, yang satu dilewatin. Menurut teman-teman kenapa? Hati. Tuhan melihat hati, bukan suara yang bagus, tetapi hati. Itu sebabnya saya lagi belajar, kalau kita datang di hadapan Tuhan, ada yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau akui di hadapan Tuhan sebelum kita menyembah Tuhan. Setuju teman-teman semua? Kalau ada ganjelan, ada kesel, ada kecewa, ada ketidakpuasan, amarah, datang sama Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang mengganjal hatiku, aku bertobat, aku mau hatiku ditahirkan. Itu sebabnya Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkata apa? Sucikan hatiku, tahirkan hatiku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohku dari hadapanmu. Kenapa? Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita yang paling dalam. Amin. Amin. Kita mau belajar bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup menjadi penyembah. Artinya kalau ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau akui, kita mau bertobat, dan kita mau transparan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, mentahirkan hati kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah hidup sebagai pemberi. Suatu keluarga, ya, istrinya baru melahirkan, dijaga anak dari pagi sampai sore sampai malam juga, kadang-kadang bergantian sama mertuanya. Suatu kali suaminya bilang begini, sayang, titip anak sama mertua 3 jam aja. Kenapa? Saya mengajak kamu untuk ke mall, untuk udah lama kamu gak beli baju. Jadi pada saat dia memberikan sesuatu pada istrinya, apa yang terjadi? Pada saat kita memberi, mengalirkan suasana yang menyenangkan. Suatu kali ini kejadian nyata. Yang namanya pemberian bukan hanya uang, tetapi apa yang kita punya. Suatu kali saya lagi berdoa, amin, saya tergerak. Saya buka lemari baju saya kasih baju yang terbaik saya. Saya pilih, saya kasih teman saya, dia suka sekali. Waktu itu kan lumayan gitu ya, dalam arti kata tuh ini lagu baju kesayangan, kok dikasih gitu kan. Ternyata memang baju itu dia suka sekali, dan waktu dikasih terjadi yang namanya mengalirkan suasana yang menyenangkan. Jadi bagaimana hidup kita menyenangkan banyak orang, yaitu kita suka memberi. Amin. Nah, saya ngikuti suatu tren, banyak baca buku, disampaikan saat ini bagaimana kita memperluas kapasitas hidup kita, bagaimana kita expand diri kita.
sana disurvei cuma satu cara, yang namanya kontribusi. Bicara kontribusi yaitu dengan cara memberi. Waktu kita memberi, kita memperluas kapasitas kita. Kita memberi dampak buat banyak orang. Setuju? Nah, pernah saya cerita di sini, saya ulangin lagi satu cerita. Kira-kira menurut teman-teman semua, orang buta perlu gak bawa lampu? Nggak perlu. Apa gunanya lampu buat orang buta? Nggak ada. Tapi orang buta ini berpikir beda dengan banyak orang. Apa yang dipikirkan sama orang buta ini? Malam hari di tangan kanan dia bawa tongkat, di tangan kiri dia bawa lampu. Dia berpikir berbeda. Kalau dia bawa lampu menerangi jalan, orang nggak bisa menabrak dia. Dia berbuat sesuatu buat orang lain, sesungguhnya dia sedang melakukan untuk dirinya sendiri. Amin. Nah, suatu kali saya berpikir, sebenarnya pada saat kita memberi sesuatu buat orang lain, kita kontribusi buat orang lain, itu berdampaknya sebenarnya lebih menguntungkan diri kita. Kenapa memberi itu menguntungkan diri kita? Pada saat kita memberi, kita bukan diatur oleh uang, tapi kita mengatur uang. Setuju teman-teman semua? Pada saat kita kontribusi, kita nggak diatur oleh orang lain, tapi kita melakukan dampak buat orang lain. Nah, itu sebabnya hari ini bagaimana hidup yang menyenangkan adalah hidup memberi. Kita baca Matius 7 ayat 9 sampai 11. Nah, ini ayat memberikan satu inspirasi terobosan buat hidup kita sama-sama malam ini, bagaimana delightful life, bagaimana hidup kita mengalami suatu terobosan. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Sudah dapat, kita membaca sama-sama. 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Itu yang namanya heart of giving, hati yang memberi. Kalau Bapa di dunia aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di surga, dia pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Cuma permasalahannya, semua indah pada waktunya, semua terbaik pada waktunya. Amin. Kadang-kadang kita maunya tuh sekarang juga, right now, tetapi Tuhan bekerja suddenly, tiba-tiba. Setuju teman-teman? Kita maunya sekarang, Tuhan udah nggak tahan nih, udah nggak kuat lagi, udah mau nyerah nih. Tuhan bilang, tenang, aku beri kekuatan, kesanggupan. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan, Tuhan lakukan suddenly, bukan right now, suddenly, tiba-tiba. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan yang luar biasa, kita mencatat, tidak pernah Tuhan gagal dalam rancangannya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Alkitab mencatat, engkau akan menerima kalau engkau tidak bimbang hatinya. Engkau percaya dan tidak bimbang hatinya, engkau pasti menerima. Yang menjadi masalah, kita bimbang, kita takut, kita khawatir. Kenapa kita khawatir dan takut akan masa depan kita? Apa yang terjadi di hari esok? Karena kenyataan hidup. Tapi pada saat kita percaya firman Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Kenapa Tuhan senang berjanji, teman-teman semua? Karena Tuhan setia pada janjinya, dan Tuhan bertindak sesuai dengan janjinya. Boleh ikutin sama-sama saya? Tuhan senang berjanji. Karena Tuhan setia pada janjinya, dan bertindak sesuai dengan janjinya. Amin ya. Dia setia pada janjinya dan dia bertindak sesuai dengan janjinya. Ya. Yang ketiga ada yang terakhir, hidup yang menyenangkan, hidup yang delightful life, yaitu menjadi pembelajar. Kita buka Amsal 2 ayat 10, ayat terakhir. Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10. Sudah dapat, kita membaca sama-sama. 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin.
Nah, hidup yang menyenangkan kita mau menjadi pembelajar. Karena pengetahuan menyegarkan jiwa kita. Orang yang tidak mau belajar hanya terdapat di satu ruang, namanya ruang abadi. Teman-teman tahu ruang abadi di mana? Rest in peace, ya. Alamnya udah beda. Alam surga, betul Pak. Ya, jadi orang yang tidak mau belajar dalam hidupnya, nggak mau dibentuk hatinya, nggak mau dibentuk hidupnya, itu hanya satu ruang, namanya ruang abadi, ya kan? Nah, sebenarnya kadang-kala ini saya ngalami suatu saat banyak orang berkata, kamu bisa gak betulin genteng? Nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa, sebenarnya bukan nggak tahu. Bisa malas, bisa juga karena dia nggak mau tahu. Kamu bisa gak perbaiki motor? Nggak tahu. Bukan nggak tahu, tapi tidak mau tahu. Kamu bisa gak lakukan ini? Dapatkan hasil target penjualan? Nggak tahu, nggak bisa, nggak tahu. Bukan nggak tahu, bukan nggak bisa, karena tidak mau tahu. Saya sering ikut training di seminar itu, dapat satu statement yang mengubah hidup saya. Statementnya sederhana. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus disiplin, kerja keras, mengandalkan Tuhan, terus konsisten, semuanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Masalah cuma satu, saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Saya tahu nih, saya harus rajin, saya harus kerja keras, saya harus konsisten, saya harus sungguh-sungguh, saya harus melibatkan Tuhan. Masalahnya cuma saya tahu, saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Boleh katakan sama-sama saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Ya kan? Masalahnya saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Ya, kita tahu, jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Saya tahu, tapi saya tidak lakukan, saya nyerah. Surrender. Ini yang saya lakukan kan ya. Saya tahu saya harus taat hidup kudus, tapi saya nyerah. Kenapa? Saya suka di spa. Hidup kudus ya kan. Ini kejadiannya. Saya tahu saya harus benar. Nggak suka istri orang, tapi saya nyerah. Udah ini istri orang. Ya, tebar pesona Pak. Banyak Pak, jadi iya, ternak istri di mana-mana ya, ternak tebar pesona. Ini masalahnya kita nggak taat firman. Saya tahu firman Tuhan, tapi saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Itu permasalahannya. Itu sebabnya hidup yang menyenangkan adalah hidup yang mau belajar di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Seorang pemancing ikan, waktu dia nangkep ikan, apakah dia perlu menceburkan diri, dia kejar ikan dan dia tangkap ikan? Apa yang perlu dilakukan oleh pemancing ikan? Dia hanya perlu kail, dia perlu umpan. Dengan umpan, ikan akan datang dengan sendirinya, menyodorkan diri karena ada umpan. Bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana hidup kita menyenangkan? Yang pertama, hidup kita menjadi penyembah. Artinya, kalau ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau jujur. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Kita gak usah malu di hadapan Tuhan. Waktu kita jatuh, Tuhan tidak lelah menghampiri kita. Tuhan tetap pandang indah kita, indah dalam pandangannya. Yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Umpan itu, ikan bisa datang kepada umpan itu. Yang kedua, kita suka memberi. Memberi bukan hanya uang, menyediakan waktu kita buat keluarga, quality time. Kita menyediakan waktu untuk berkomunitas seperti ini, berfellowship, kita saling dikuatkan, dibangun. Kita bertumbuh bersama-sama. Ini memberi waktu. Kita memberi tenaga kita memberi kontribusi kita. Waktu kita memberi, hidup kita menyenangkan orang lain. Karena satu-satunya ciri khas waktu kita memberi, artinya menyalurkan suasana menyenangkan. Yang terakhir, hidup kita mau belajar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Masalahnya saya tidak lakukan apa yang saya tahu. Kita mau berdoa. Kita nyanyikan satu lagu, silakan. Pak Apen, lagu apa?
Terima kasih. Terserah lagu apa. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dari kasih Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Kami sadar Tuhan, kami mau hidup kami menyenangkan Hati-Mu. Hidup kami berdampak signifikan buat banyak orang. Kami mau belajar menjadi penyembah. Waktu kami mempersembahkan hidup kami mengalami kebenaran-Mu, damai sejahtera, sukacita dimanapun kami ada, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam komunitas kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar hidup kami yang menyenangkan, kami menjadi pemberi Tuhan. Karena kami tahu waktu kami memberi, menyalurkan suasana yang menyenangkan buat sekeliling kami. Kami juga mau belajar menjadi orang pembelajar yang punya hati dibentuk, yang mau belajar terus Tuhan, Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih buat malam ini. Kami berdoa untuk Full Gospel di tempat ini. Biarlah kami di sini dibangun, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, karakter kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kalau kami ada hal yang perlu ditegur, tegurlah kami untuk kami semakin baik dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau belajar hidup kami, untuk kami karakter Kristus ada pada kami. Ada buah roh yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.